Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimin lanjutkan lagi cerita Raja Kegelapan Cipei-nya. Tapi seperti biasa, sebelum dilanjut, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan Rena gas. Bab 1345 mundur. Setelah kekacauan sebelumnya, banyak orang menjadi jauh lebih rendah hati saat memasuki aula. Pada saat ini, ada lebih banyak rasa hormat di mata yang memandang Ji Fei, dan banyak orang tidak lagi memiliki kesombongan yang mereka miliki sebelumnya. Ji Fei tidak peduli dengan penampilan mereka dan hanya duduk diam saja. Pesta pun dimulai, dengan pembawa acara yang memandu acara satu persatu, ada pidato dan nyanyian yang cukup berwarna. Mereka yang hadir di sini hari ini benar-benar layak disebut sebagai bintang dan aktor, dan penampilan mereka dalam pertunjukan manapun sungguh fantastis. Namun, Ji Fei sedang tidak bersemangat. Dia telah memperhatikan pembunuhan hari ini dan fokus untuk waspada terhadap keadaan di sekitarnya. Itu membuatnya merasa sangat aneh karena dia tidak merasakan bahaya apapun. Dalam informasi yang dikirim oleh Bai Song, semua titik tampaknya telah berhenti. Mereka telah bersiap untuk serangan itu, tetapi semuanya berhenti tiba-tiba. Hal ini membuat Ji Fei makin bingung. Saat ini, di kamar 333 Hotel Longdu, Yang Jie sedang memegang ponsel di tangannya. Meskipun dia mengenakan topeng dan wajah serta matanya tidak terlihat jelas, dia terlihat sangat serius. Baru saja, mereka tiba-tiba menerima perintah untuk membatalkan semua tindakan. Perintah ini membuat mereka sangat bingung. Tahukah kau, kali ini dia sudah berencana membunuh Ji Fei dan menangkap Jenderal Jade. Terutama mendapatkan Jenderal Jade membuatnya lebih bersemangat daripada membunuh Ji Fei. Gu Wei, bawahan di sebelahnya, menatap Yang Jie dengan ekspresi bertanya di wajahnya, tetapi tidak berani mengatakan apapun. Sangat sulit untuk menemukan kesempatan yang baik seperti hari ini. Segalanya sudah siap kecuali angin timur. Jika Anda melewatkannya, Anda mungkin tidak akan pernah menemukannya lagi. Oleh karena itu, mereka sangat berharap agar hal itu dapat segera terlaksana. Menarik, Yang Jie terdiam lama sekali. Seakan-akan dia telah mengambil keputusan yang sulit, bahkan bicaranya sambil sakit tenggorokan. Ya, setelah bawahannya selesai berbicara, ia segera mengeluarkan ponselnya dan menelepon. Tak lama kemudian para penembak jitu itu mundur. Bai Song segera menyadari bahwa mereka sedang dievakuasi dan segera memberitahu Ji Fei. Wajah Ji Fei tampak sangat serius. Dia berencana untuk menangkap musuh dalam satu gerakan malam ini, tetapi pihak lain malah mundur. Bukankah ini suatu pemborosan? Tiba-tiba, sebuah adegan muncul di pikiran Ji Fei. Pihak lain sedang menguji kekuatannya sendiri. Waduh! Tertipu, Ji Fei segera meminta Bai Song untuk memberitahu Qi Yuan dan yang lainnya agar tidak mengambil tindakan. Tiba-tiba dia berdiri. Ketika orang yang bernyanyi di panggung melihat Ji Fei berdiri, dia sangat takut hingga tubuhnya gemetar dan nada suaranya berubah. Ji Fei hanya melirik Li Ruoxi, tidak berkata apa-apa, dan segera pergi. Baru saja di dalam lift, Ji Fei berkata bahwa tidak seorang pun boleh bertanya tentang keberadaannya. Misi Li Ruoxi adalah melindungi Angel dan 5 barang bukti pada saat yang bersamaan. Melihat Ji Fei pergi terburu-buru, semua orang di tempat kejadian tiba-tiba merasa lega. Orang-orang yang tadinya tidak berani melihat ke arah ini mulai melihat ke arah Li Ruoxi dan Angel. Mereka juga terkesima dengan kecantikan kedua wanita itu. Ji Fei keluar dan segera meminta Bai Song untuk memberikan alamat Yang Jie. Setelah menerimanya, ia langsung menuju kamar 333. Namun sesampainya di sana, kamar tersebut kosong.
Hal ini membuat Ji-Fei sedikit kesal, jadi dia langsung bergegas ke hotel kecil tempat Hauke bersembunyi. Saat ini, Hauke sudah siap di hotel kecilnya, menunggu aksi dimulai malam ini sehingga dia bisa mengambil kesempatan untuk pergi. Dia tidak menyangka Ji-Fei akan datang. Ji-Fei datang ke pintu kamar Hauke di hotel kecil itu. Alih-alih mengetuk, dia menendang pintu hingga terbuka dengan keras. Hauke di dalam rumah sangat waspada. Merasakan niat membunuh, dia tidak mundur tetapi malah bergegas maju ke arah Ji-Fei, berharap bisa memaksa Ji-Fei mundur dan bergegas keluar. Namun Ji-Fei tidak memberi Hauke waktu untuk bereaksi. Dia mencengkeram leher Hauke dan membawanya keluar rumah seperti seekor ayam. Ketika orang-orang di hotel kecil mendengar suara itu, mereka keluar satu demi satu. Ji-Fei sudah pergi bersama Hauke. Meskipun Hauke tidak tahu siapa Ji-Fei, dia sangat takut dan khawatir. Dia tahu bahwa dia telah bertemu dengan seorang guru. Tahukah kamu, dengan kemampuan bela dirinya, orang biasa tidak akan bisa menangkapnya sama sekali. Sekarang Ji-Fei mencengkeramnya seperti mencengkeram ayam, yang menunjukkan bahwa Ji-Fei sangat kuat. Saat kedua orang itu berjalan, Ji-Fei mendengar suara di belakangnya, dan tiba-tiba seluruh energi di tubuhnya dilepaskan, seolah-olah jaring besar muncul di sekelilingnya. Hauke melihat peluru berhenti kurang dari 5 cm dari dahinya. Pola tengkorak yang jelas di sana sangat menyilaukan. Hati Hauke hancur, dia tahu pihak lain ingin membunuhnya untuk membungkamnya. Dia langsung menatap Ji-Fei. Seseorang ingin membunuhku untuk membungkamku. Kamu tidak bodoh, Ji-Fei berkata sambil mencibir. Dahi Hauke menonjol dengan urat-urat. Ia memikirkan tujuan kedatangannya kali ini, yaitu untuk organisasi, dan ia bahkan rela mempertaruhkan nyawanya demi kursi giok itu. Namun, ia tidak ingin mengambilnya untuk dirinya sendiri, dan pihak lain justru ingin membunuhnya. Hal ini membuatnya sangat marah. Sialan. Menurutmu mereka pantas mati? Mereka juga menganggapmu pantas mati. Ji-Fei berkata dengan nada tenang. Mereka bertemu di West Hill di pinggiran kota dan bersiap untuk berangkat dari sana. Hauke sangat marah dan langsung memberitahu Master Ji-Fei semua yang diketahuinya. Ji-Fei sangat puas. Dia bersedia berurusan dengan orang pintar dan tidak perlu basa-basi. Awalnya, dia ingin mengendalikan informasi melalui Yang Jie, tetapi dia tidak dapat menemukan Yang Jie, jadi dia datang ke Hauke, dan kebetulan bertemu dengan kaki tangannya yang hendak membunuh orang untuk membungkam mereka. Itu suatu kebetulan yang menyelamatkanku dari banyak masalah. Ji-Fei membawa Hauke langsung ke Sishan. Hauke digendong Ji-Fei, berat badannya hampir 200 pon. Dan dengan kursi giok itu, dia benar-benar tidak ringan. Namun di mata Ji-Fei, dia tampak tidak berbobot. Yang terpenting adalah dia tampak seperti terbang di udara, dan kecepatan larinya sangat cepat sehingga Hauke sangat terkejut. Dia benar-benar dewa. Dua orang bergegas ke Sishan. Pada saat ini, di Gunung Barat, Yang Jie sedang menunggu bersama puluhan orang. Hari ini, dia awalnya ingin menyerang Feitang Mansion dan Longdu Banquet Hall secara bersamaan, dengan target nyawa Gu Dong dan Ji-Fei. Namun, kami tidak menyangka akan terjadi kemunduran yang tiba-tiba, dan beberapa orang belum kembali, jadi kami harus berkumpul dan pergi. Sebagai Presiden Cabang Timur dari Skull and Bones Society, dia tentu saja bertanggung jawab atas keseluruhan retret. Orang-orang kembali satu demi satu, dan bawahannya Gu Wei di sampingnya terus menghitung mereka. Apakah kalian semua di sini? Yang Jie menatap Gu Wei dan bertanya. Presiden, sekarang yang tersisa hanyalah Bane dan Pers yang akan menghabisi Hauke.
Tunggu 3 menit lagi. Kalau tidak ada yang muncul, kita akan mundur. Ya, saya setuju. Yang Jie memandang orang-orang yang telah kembali dan merasa agak santai. Semuanya, segera waspada dan temukan posisi penembak jitu yang bagus. Ya, semua orang segera bangkit dan mulai bersiap. Di seluruh gunung Xishan, Yang Jie adalah satu-satunya yang tersisa berdiri di tengah, sementara yang lainnya sudah bersembunyi. Yang Jie terus melihat jam. Hitungan mundurnya 3 menit dan 1 menit berlalu dalam sekejap mata, tetapi tetap saja tidak ada yang kembali. Ketika mereka menjalankan misi seperti ini, mereka takut ketahuan, jadi mereka tidak dapat menelepon dan hanya bisa menunggu. Akan tetapi, berdasarkan kualitas personelnya, mereka seharusnya mundur dalam waktu yang ditentukan dan tidak boleh berlarut-larut. 2 menit berlalu dan masih tak seorang pun muncul. Yang Jie tidak dapat menunggu lebih lama lagi, dia merasa gelisah. Tepat saat aku hendak memberi perintah mundur, tiba-tiba aku mendengar bunyi peluit yang keras. Tidak bagus, Yang Jie segera melompat dan berlari ke arah datangnya suara itu. Bab 1346 Juli hilang bang bang bang. Pada saat ini, suara tembakan terus terdengar di hutan. Meskipun mereka dilengkapi dengan peredam suara, suara tembakan itu masih sangat jelas bagi orang-orang mengenai tingkat seni bela diri mereka. Wajah Yang Jie menjadi sangat serius. Dia tidak menyangka akan ada musuh yang datang. Namun menurutnya, siapapun yang datang akan mati. Lagi pula di antara mereka tidak ada yang baru. Tepat saat dia hendak mendekati arah suara itu, dia melihat sesosok tubuh bergerak cepat di tengah hutan. Tubuh orang lain itu seperti meteor. Setiap kali melewati suatu tempat, akan terdengar suara mayat jatuh ke tanah. Hati Yang Jie bergetar, ini adalah pertama kalinya dia melihat cara membunuh seperti itu. Menyadari ada yang tidak beres, dia segera berhenti, berbalik dengan cepat, lalu menghilang ke dalam hutan. Pada saat ini, Ji Fei yang membawa Hao Ke bagaikan burung terbang dari satu pohon ke pohon lainnya. Setiap kali dia jatuh, ada tubuh yang jatuh ke tanah. Dan setiap kali dia pergi, pohon-pohon akan meledak karena peluru mendarat di atasnya. Pada saat ini, para penembak jitu yang masih hidup menjadi gila. Mereka semua bisa menyebut diri mereka penembak jitu, dan salah satu dari mereka memiliki kemampuan untuk menembak kepala seseorang dengan satu tembakan, tetapi mereka tidak memiliki kesempatan untuk meledakkan kepala Ji Fei. Tubuh Ji Fei bergerak terlalu cepat, dan seluruh aksi pembunuhannya terlalu cepat. Tiba-tiba, terdengar teriakan ketakutan dari dalam hutan. Gu Wei, pria yang tadinya berada di samping Yang Jie, terus mundur dan menatap Ji Fei seolah-olah dia baru saja melihat hantu. Pada saat itu di hutan, semua temannya kecuali dia terbunuh. Bau darah yang kuat membuatnya merasa sangat takut, dan dia bahkan memiliki ketakutan yang tak terlukiskan. Dia sangat khawatir Ji Fei akan membunuhnya karena marah, jadi dia berteriak. Baru saja menyaksikan pembunuhan Ji Fei dengan matanya sendiri, satu-satunya kata dalam pikirannya adalah hantu. Ledakan, Ji Fei melemparkan Hao Ke ke tanah dengan suara keras. Hao Ke menarik napas dalam-dalam, tetapi wajahnya pucat tanpa jejak darah. Dia baru saja terbang di udara bersama Ji Fei dan melihat rekan-rekannya terbunuh satu persatu. Dia merasa seperti sedang bermimpi. Di mana Yang Jie? Ji Fei menatap Gu Wei di depannya dan bertanya. Gu Wei bahkan lebih takut. Dia tidak menyangka Ji Fei akan memanggil nama Yang Jie secara langsung. Aku tidak tahu. Ji Fei menatap Gu Wei dengan tatapan dingin di matanya. Gu Wei merasa seolah-olah seluruh tubuhnya menggigil.
Tetapi dia segera menggelengkan kepalanya dan berkata dengan sangat tegas, "Aku benar-benar tidak tahu. Baru saja dia meminta kita untuk waspada di sini dan mengungsi dalam 3 menit. Tetapi kamu datang dalam waktu kurang dari 3 menit. Dan yang terjadi selanjutnya adalah kamu membunuh orang. Mengapa kita harus mengungsi setelah 3 menit?" Gu Wei menatap Hauke. Bane yang pergi untuk menembaknya belum kembali, dan ada juga penembak jitu, Pers, yang belum kembali. Di mana Pers bertanggung jawab atas penembakan itu? Ji Fei terus bertanya. Di luar Hotel Rendezvous. Wajah Ji Fei berubah dan dia segera mengeluarkan ponselnya untuk menelepon Li Ruoxi. Li Ruoxi segera menjawab, "Suamiku, di mana kamu?" Ji Fei merasa lega mendengar bahwa semuanya baik-baik saja dengan Li Ruoxi. Tepat saat dia hendak berbicara, dia tiba-tiba teringat adegan ketika Julie tiba di lobi Hotel Longdu. "Mungkinkah itu?" "Aku baik-baik saja, aku menelepon untuk memberitahumu agar tetap aman. Kamu juga harus berhati-hati." Sebelum Li Ruoxi bisa menyelesaikan kata-katanya, Ji Fei telah menutup telepon dan terdengar bunyi bip dari ujung sana. Li Ruoxi merasa sedikit gugup. Ji Fei segera menelepon Julie, tetapi tidak ada yang menjawab. Kemudian dia menelepon Si Bin untuk bertanya, dan Si Bin memberitahunya bahwa dia telah dikirim ke Fei Tang Mansion dan telah bertemu dengan Seng Lingyun dan Huo Lei. Ji Fei memanggil kedua wanita itu lagi, tetapi tidak ada yang menjawab. Dia sedikit cemas. Pers ini kemungkinan besar adalah penembak jitu yang bertindak tidak normal. Dia segera menghubungi Su Piaomiao. Su Piaomiao kembali ke villa dan mendapati Seng Lingyun dan Huo Lei pingsan di lantai. Setelah membangunkan mereka, dia mengetahui bahwa seorang pria kulit putih telah datang dan membawa Julie pergi. Tangan Ji Fei yang memegang telepon sedikit bergetar. "Tata letak saya sempurna, tetapi saya tidak menyangka akan ada celah." Yang lebih tidak terduga adalah pihak lain benar-benar mampu menculik orang-orang dari rumah Fei Tang milik keluarga seni bela diri kuno, yang menunjukkan bahwa dia benar-benar kuat. Mata Ji Fei dingin dan penuh amarah. Hauke dan pria itu merasakan niat membunuh Ji Fei, dan ketegangan tampak di wajah mereka. "Hanya satu dari kalian yang bisa bertahan hidup, siapa yang akan selamat?" Ji Fei memandang kedua orang itu dan bertanya, berdengung. Terdengar suara gemuruh di telinga kedua orang itu. Hauke memikirkan kekuatan Ji Fei dan berkata cepat, "Saya adalah anggota cabang barat dari Skull and Bones Society. Presiden kami bernama Benjamin. Kapal komando terombang-ambing di laut lepas sepanjang tahun dan jarang berlabuh. Agar bisa bertahan hidup, bicaralah terlebih dahulu. Nama saya Gu Wei, anggota cabang timur dari perkumpulan tengkorak dan tulang. Presiden kami adalah Yang Jie, dan saya bertindak sebagai penasihatnya. Saya tahu banyak hal yang dia lakukan setiap hari. Kali ini dia maju karena diundang oleh keluarga Wu, dan kemudian dia kebetulan menerima perintah. Jadi dia datang untuk membunuhmu." Demi menyelamatkan hidupnya, Gu Wei pun menjelaskan semuanya dengan sangat jelas. "Siapa di antara kalian yang tahu tentang Bane dan Pers?" Keduanya terdiam pada saat yang sama. Anggota Skull and Bones Society kami biasanya memakai topeng dan tidak memperlihatkan wajah asli mereka kepada orang lain. Jadi kami tidak mengetahui identitas satu sama lain. Kami hanya mengetahui nama dan kode nama satu sama lain. Gu Wei menatap Ji Fei dan menjelaskan. "Jadi, kalau kalian bertatap muka, kalian tidak akan saling mengenali, kan?" Gu Wei mengangguk. "Itu saja." Ji Fei mencibir. "Aku tidak menyangka manajemenmu begitu misterius dan ketat." Gu Wei tidak tahu bagaimana harus menjawab.
di mana kantor pusat cabang timur dari perkumpulan tengkorak dan tulang. Ji Fei menanyakan pertanyaan yang sama di kapal pesiar Elk di Harbor City. Ji Fei tidak menyangka bahwa pihak lain juga ada di kapal. Tampaknya mereka benar-benar sangat berhati-hati. Ada hal lain lagi yang ingin kukatakan kepadamu. Untuk menyelamatkan hidupnya, Gu Wei melanjutkan. Ada apa? Yang Jie tampaknya sangat tertarik pada Jenderal Jade milik Xiang Yu. Aku menduga dia pasti akan menemukan cara untuk mendapatkannya. Ji Fei berpikir dalam-dalam dan merasakan bahwa ini adalah kesempatan. Hidup kalian telah diselamatkan. Kedua pria itu tercengang. Mereka tidak menyangka Ji Fei tidak akan membunuh mereka. Dia tahu bahwa Ji Fei hanya mengancamnya dan dia telah tertipu. Tetapi pandangannya sudah kabur dan dia benar-benar tidak sadarkan diri. Ji Fei segera menelepon Qi Yuan dan Feng Huang dan meminta mereka datang untuk menangani adegan itu. Dan pada saat yang sama mengenal Hao Ke dan Gu Wei lebih baik dan menemukan seseorang untuk memerankan karakter tersebut. Setelah itu, dia bergegas ke Hotel Longdu. Di satu sisi, pesan Gu Wei membuat Ji Fei khawatir tentang Li Ruoxi. Di sisi lain, dia harus menyelesaikan konferensi donasi amal sesegera mungkin dan kemudian pergi mencari Julie. Tidak lama setelah dia pergi, Feng Huang dan Qi Yuan tiba, membersihkan tempat kejadian, dan membawa kedua orang itu pergi. Saat ini, Hotel Longdu telah mencapai klimaksnya. Semua orang di tempat kejadian minum banyak karena mereka merasa rileks setelah Ji Fei pergi. Du Longguo berdiri dengan goyah. Sekarang saatnya untuk sumbangan resmi. Tolong siapkan uang dan cek Anda. Kami akan segera memamerkan 5 barang antik. Wow, terdengar seruan. Diikuti tepuk tangan. Bersambung.